Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vira Auliana Diani dengan NPM 6204068 dari kelas 4C D4 Logistik Bisnis. Di sini saya akan memaparkan mengenai jurnal Research in Halal Logistik and Halal Supply Chain, Isu and Area Development. Pada abstrak, saat ini kajian logistik halal dan rantai pasok halal semakin berkembang, namun hingga saat ini penelitian di bidang logistik dan rantai pasok masih terbatas. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi peluang dan bidang pengembangan di bidang ini dengan melakukan tinjauan literatur terhadap penelitian sebelumnya. Peluang penelitian di bidang logistik halal dan rantai pasok halal telah dikaji oleh banyak peneliti dan dikelompokkan ke dalam banyak kategori. Pada perkenalan, perkembangan bidang logistik halal dan rantai pasok halal pada seluruh aspek bisnis halal telah memberikan peluang besar untuk melakukan penelitian. Namun, makalah yang membahas permasalahan dan peluang penelitian di bidang logistik halal dan rantai pasok halal belum ada. Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi para peneliti. Peluang penelitian di bidang logistik halal dan rantai pasok halal telah dikaji oleh banyak peneliti. Badan Komponen Utama (PCB) dan isu-isu yang terkait dengan logistik halal dan rantai pasok halal terdiri dari 6 isu. Pada kajian literatur, yang pertama ada prinsip, model, dan kerangka konseptual. Selanjutnya ada inovasi, perkembangan, dan tantangan. Yang ketiga ada titik kendali kritis, faktor keberhasilan kritis, dan kegiatan pengendalian halal. Keempat ada kesediaan konsumen untuk membayar. Kelima transportasi dan teknologi informasi. Yang keenam ada pendekatan strategis. Ada hasil penelitian. Pada tabel ini merupakan peluang penelitian di bidang logistik halal pada prinsip konseptual, model, dan kerangka. Masalahnya yang pertama ada penelitian empiris, penelitian kualitatif, pasar yang berbeda, alat penilaian, area penyimpanan. Untuk area pengembangan atau peluang penelitian, yang pertama ada persepsi konsumen terhadap konsumen muslim, kedua persepsi konsumen negara-negara muslim dan non-muslim, ketiga persepsi terhadap logistik halal, keempat menguji hubungan antara logistik halal, bauran pemasaran, ada pasar logistik halal dengan melakukan analisis SWOT, ada hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi integritas rantai pasok, makanan halal, pembelian halal, pengembangan halal. Selanjutnya ada kategori inovasi, perkembangan, dan tantangan. Masalahnya pelatihan halal program, penelitian tentang bisnis halal lainnya. Ada pelatihan dan strategi dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia, pariwisata, produk makanan, farmasi, perawatan, kesehatan, kosmetik, dan bank. Kategori selanjutnya kontrol kritis. Peluangnya yaitu ada aspek keuangan dari rantai pasokan halalan thayyibah. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan di bidang ini mengukur CSF untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat dengan mengklarifikasikan CSF mana yang dapat diterapkan, membantu organisasi yang lebih kecil menuju realisasi pasokan halal rantai. Kategori selanjutnya konsumen keinginan untuk membayar. Masalahnya perilaku konsumen, milik rakyat kekhawatiran mengenai halal. Peluangnya mengidentifikasi metode yang lebih tepat untuk mengukur dampak jangka panjang dari perilaku konsumen, menerapkan model penelitian ke negara lain. Kategori selanjutnya transportasi dan informasi teknologi. Masalahnya adopsi rantai pasokan halal, sensor, dan peningkatan. Peluangnya yaitu menemukan faktor apa yang bisa menjadi pendorong bagi produsen halal, penelitian dengan teori adopsi konseptual yang lebih baik, sensor barcode, kode QR, atau RFID dapat diintegrasikan dalam sistem, versi seluler atau tablet, baik dalam versi Android atau iOS. Kategori selanjutnya strategis mendekati. Masalahnya sertifikasi halal dan analisis SWOT. Peluangnya mengidentifikasi metode yang lebih tepat untuk mengukur dampak jangka panjang dari perilaku konsumen, menerapkan model penelitian ke negara lain. Peluangnya mengembangkan kerangka kerja di pasar halal lainnya seperti farmasi dan perawatan kesehatan, pariwisata, dan produk makanan. Menemukan hambatan dan faktor penentu keberhasilan. Selanjutnya ada discussion. Yang pertama untuk prinsip model konseptual dan kerangka pengorganisasian rantai pasok halal untuk yang berbeda misalnya antara negara muslim dan non-muslim, mengintegrasikan good manufacturing practice atau CJMP dan kepatuhan halal ke dalam kerangka holistik, mengukur dampak ketahanan atribut logistik halal. Kedua ada inovasi, perkembangan, dan tantangan. Pengembangan dan tantangan seperti program pelatihan halal dan penelitian bisnis halal lainnya. Ketiga, titik kendali kritis, faktor keberhasilan kritis dan kegiatan pengendalian halal, kuantifikasi CSF untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat. Dengan mengklarifikasi CSF dapat diterapkan membantu organisasi kecil menuju realisasi rantai pasokan halal. Keempat, ketersediaan konsumen untuk membayar WTP, memberikan permasalahan yang banyak dibahas dalam kemauan konsumen membayar antara lain perilaku konsumen dan kekhawatiran masyarakat terhadap halal. Kelima, transportasi dan teknologi informasi, adaptasi halal supply chain, sensor improvement, menemukan faktor apa saja yang dapat menjadi pendorong produsen halal. Keenam, pendekatan strategis, peluang penelitian di bidang ini adalah mengembangkan kerangka sertifikasi halal, temukan hambatan dan faktor penentu keberhasilan, analisis SWOT pada pasar halal lainnya, seperti produk farmasi
farmasi dan kesehatan, pariwisata dan makanan, penelitian dengan jumlah sampel yang lebih besar. Selanjutnya ada kesimpulan, saat ini meningkatnya daya saing dalam industri memaksa banyak perusahaan untuk meningkatkan kemampuan dalam segala aspek dalam bisnisnya. Salah satu tantangannya adalah menyediakan produk dan layanan halal yang memberikan peluang bagi peneliti untuk mengeksplorasi di bidang ini. Dari kajian literatur dapat disimpulkan bahwa penelitian di bidang logistik halal dan rantai pasok halal dapat diklasifikasikan menjadi 6 kategori, yaitu prinsip model dan kerangka konseptual, inovasi perkembangan dan tantangan, titik kendali kritis, faktor keberhasilan kritis dan aktivitas pengendalian halal, konsumen ketersediaan membayar, transportasi dan teknologi informasi, strategis mendekati. Pengembangan masing-masing kategori masih dalam tahap awal, sehingga memberikan peluang besar untuk mempelajari logistik halal dan rantai pasok halal dengan mempertimbangkan kematangan logistik dan rantai pasok tradisional. Opini dari saya yaitu penelitian ini sangat memberikan peluang bagi para peneliti untuk mengeksplorasi bidang logistik halal dan rantai pasok halal sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pelaku usaha untuk dapat menyediakan produk dan layanan halal dan memberikan pelajaran agar bisa mempertimbangkan kematangan logistik dan rantai pasok tradisional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.